Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah narju biha jannatahu wa ridah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina al-Mustafa Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan taufik hidayah kasih sayangnya. Kita semua sampai detik ini masih banyak diberikan oleh Allah kenikmatan. Mudah-mudahan kita pandai mensyukuri nikmat Allah dan sehingga kita semua diberikan tambahan nikmat oleh Allah. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, la azidannakum. La itu pasti li taukid, la azidanna, danna nun taukid juga. Pasti akan Allah aku tambah nikmatku, kata Allah. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian kufur, kita semua kufur, maka azabku sangat pedih, kata Allah. Mudah-mudahan kita termasuk mereka yang pandai bersyukur. Amin Allahumma. Salawat dan salam tetap kita sampaikan kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau yang beriman, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, dan seluruh generasi umat Islam ini sampai akhir masa nanti. Jamaah sekalian dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita lanjutkan ngaji fikih perbandingan mazhab kita, atau mungkin pengenalan mazhab ya, bukan perbandingan. Kita ingin mengenali pendapat-pendapat dari mazhab yang ada, kemudian alasan perbedaan mereka. Terakhir kita sampai pada masih di dalam bab wudu. Jadi bab wudu disampaikan beberapa pekan ya. Ya memang begitulah para ulama membahasnya secara detail ya. Terakhir tentang membasuh aqabaini, tumit ya, dua tumit belakang. Itu terakhir. Nah, sekarang masuk pada apakah dua mata kaki itu termasuk yang harus dibasuh atau enggak. Nah, secara umum perbedaan ini sama dengan perbedaan pada saat membasuh kedua tangan. Ya, apakah siku tangan ini masuk dalam yang harus dibasuh atau tidak. Nah, itu sama dengan kedua mata kaki ini, karena dalam ayatnya kan batasannya sampai al-ka'bain ya, dua mata kaki. Nah, coba kita baca lebih detail seperti apa perbedaan mereka. Wa kadzalika ikhtalafu fil ka'baini. Demikian juga mereka berbeda pendapat terkait dua mata kaki ya. Apakah hal yadkhulani fil mashi au fil ghusli indaman ajazal masah? Apakah keduanya masuk yang harus diusap? Karena sebagian kemarin membasuh kaki itu ada yang membolehkan hanya diusap ya. Apakah yang boleh diusap atau yang harus dibasuh? Wa aslu ikhtilafihim al-ishtirak. Dasar perbedaan mereka itu adalah kata ila yang bermakna mustarak. Mustarak itu satu kata punya dua arti. Jadi dalam bahasa Arab memang tidak bisa dipaksakan. Kalau memang satu kata punya dua, itu tidak bisa dipaksakan ambil salah satu. Ya dua-duanya bisa masuk. Jadi dari sisi bahasa saja itu sudah peluang khilafnya ada, ngoten nggih. Dan itu bentuk rahmat Allah juga begitu kan, karena memilih bahasa Arab sebagai bahasa Al-Qur'an itu memang tidak hanya untuk orang Arab kan, tapi untuk bahasa yang lebih fleksibel untuk bisa dipraktekkan, diamalkan untuk seluruh generasi sampai nanti hari kiamat. Mungkin ada bahasa yang saklek, Allah tidak berkehendak
dengan kemahabijaksanaannya tidak memilih bahasa itu sebagai bahasa Al-Quran gitu. Kalau bahasa yang saklek yang dipilih itu nggak bisa bergerak kita gitu. Pada kondisi tertentu nggak bisa bergerak, ya harus dengan itu paten gitu. Tapi bahasa Arab tidak begitu. Salah satunya adalah kata ila itu, wa arjulakum ya fagsilu wujuhakum wa aidiakum ilal marafiqi wamsahu biruusikum wa arjulakum, bagi yang membaca wa arjula, dan riwayat yang lain wa arjuli ya, qiraat yang lain ilal ka'baini ya. Ini kata ila ini yang juga permasalahannya sama persis dengan ilal marafiqi sampai dua siku ini ya. Nah, dari sisi istirak ya, istirak ismil yadi kalau di bab tangan, dan istirak ila itu masuknya masuk atau sampai batas akhirnya, berarti ini batasnya tidak masuk gitu ya. Itu pertama. Kemudian perbedaan kedua, dasar perbedaannya adalah kata ka'bun itu berarti mata kaki, punya dua makna. Itu istirak juga. Ka'bun secara bahasa Arab itu punya dua makna. Yang pertama adalah dua tulang engsel depan ini ya. Mohon maaf ya. Jadi apa namanya? Ugel-ugelan ya. Jadi yang engkel ya, bukan dua tulang yang muncul ini. Itu makna kedua. Makna pertama dua tulang yang depan ini ya. Kalau dua tulang yang depan ini berarti dia wajib masuk karena bagian dari kaki gitu kan. Tapi kalau yang dimaksud makna kedua yaitu dua tulang yang muncul timbul kanan kiri itu mata kaki ya bahasa kita. Nah, itu yang jadi perbedaan pendapat gitu ya. Bagi yang memaknai dua tulang depan ini engsel itu, maka ya wajib dibasuh. Bagi yang memaknai dua mata kaki yang tulang dua yang muncul itu yang berbeda pendapat ya. Wala khilafi ma ahsifil ghusli inda man yara annahuma inda ma'qidis syirak. Ini ma'qidis syirak dua engsel itu ya. Dan itu bagian dari kaki. Wa qala qaumun innahu idza kana al-haddu min jinsil mahdud. Kemudian ada pendapat lain yang mengatakan bahwa jika batas itu masih satu jenis, maka batas ini masuk yang harus dibasuh ya. Kaki, tangan, itu alasan lain ya. Min jinsil mahdud dakhalat al-ghayatu fi ya. Ani asyai alladhi yadullu alaihi harfu ila. Jadi sebelum ila dan setelah ila itu kalau masih satu jenis, maka batasnya itu masuk. Tapi kalau sebelum ila dan setelah ila itu tidak satu jenis, tidak sama, maka tidak masuk. Apa contohnya? Idza lam yakun min jinsil mahdud lam yadkhul fi. Seperti firman Allah, "Tsumma atimmus siyama ilal lail." Sempurnakan puasa itu sampai malam. Apakah malam masuk yang harus kita puasa di situ? Tidak masuk. Karena siang dan malam beda jenis, gitu ya. Ila sebelumnya siang, setelahnya malam, maka ilanya atau malamnya ini tidak masuk. Jadi sempurnakan puasa sampai tiba waktu malam, malamnya nggak ikut puasa, gitu kan. Begitu malam tiba terbenam matahari ya sudah kita buka. Tapi kalau tangan masih bernama tangan, kaki masih bernama kaki, maka dua mata kaki itu masuk. Jadi pembahasan seperti itu juga menjadi dasar dari perbedaan para ulama. Kemudian jamaah sekalian, al-ikhtilaf fi tartibi a'dha'i wudu' al-mafruḍah. Sekarang perbedaan pendapat tentang urutan wudu itu. Apakah harus urut seperti yang di Quran tadi? Muka, ya, tangan, kepala dan kaki, atau boleh tidak urut, gitu ya. Coba kita baca, ikhtalafu fi wujubi tartibi af'alil wudu ala naskil ayah. Nah, ini juga berbeda pendapat dari sisi wawunya itu. Faqala qaumun sunnah, itu sunnah saja. Ini pendapat dari Imam Malik ya dan rekan-rekannya.
al-mutaakhirun min ashabi Malik wal alal madhab. Termasuk pendapatnya Abu Hanifah, Ats-Tsauri ini tabi'in, kemudian Dawud Az-Zahiri madhab Az-Zahiriyah itu juga menyatakan urutannya itu sunnah saja, kalaupun dibolak-balik tidak apa-apa menurut mereka. Tapi menurut Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Abu Ubaid itu wajib urut seperti urutan ayat. Ya, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum tangan, ya, wamsahu biruusikum kepala baru kaki. Ya, itu yang wajib dengan yang wajib. Kalau yang wajib dengan yang sunnah, amma tartibul af'al al-mafruḍah ma'al af'alil masnunah, menurut Imam Malik dan Abu Hanifah itu sunnah saja. Mau berkumur dulu atau istinsyak dulu, masuk hidung itu monggo silahkan. Ya. Terus apa dasar perbedaan mereka itu? Kata atau huruf wawu itu, famsahu atau faghsilu wujuhakum, wa, kata wa itu dalam bahasa Arab ya, itu juga istirak. Istirak itu satu punya dua arti ya. Karena kata wawu itu qad yu'tafu bihal asya al murattabah ba'duha ma'a ba'd. Kadang menjadi kata sambung untuk dua hal yang sama. Ya, yang berurutan. Tapi kadang wawu itu jadi kata sambung untuk dua hal yang tidak berurutan. Bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya. Dan itu bisa dicek di pembicaraan atau ucapan para orang-orang Arab sana ya. Termasuk dalam mazhab gramatika ya, dalam gramatika, grammarnya bahasa Arab itu ada dua mazhab besar juga, beda pendapat itu. Di mazhab Basrah, daerah Basrah sana ya, dan Kufah. Nah, mazhab Basrah mengatakan bahwa wawu itu tidak menunjukkan urutan tertentu, tapi hanya menunjukkan penggabungan saja. Mau diurutkan atau tidak monggo. Tapi untuk mazhab Kufah, sisi bahasa ya, itu wawu menunjukkan urutan. Ya, yang disebut pertama ya dilakukan pertama, baru berikutnya. Gitu ya. Nah, kemudian faman ra'a annal wawu min ayatil wudu taqtadi tartib, barang siapa yang memaknai wawu di ayat wudu itu menunjukkan urutan, maka mewajibkan urut seperti Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dan kawan-kawan tadi. Barang siapa yang memaknai tidak menunjukkan urutan, maka ya tidak mewajibkan. Terus perbuatan Nabi, perilaku Nabi saat wudu, urutan beliau pada saat wudu itu sebagian mengatakan itu menunjukkan wajib. Ya. Ayatnya seperti itu, perilaku Nabi seperti ini, sama kan? Maka berarti penjelasan Nabi ini menjadi urutan sesuai dengan apa yang di ayat. Tapi ada yang menyatakan bahwa perilaku Nabi ini menunjukkan sunnah saja, tidak wajib gitu ya. Nah, barang siapa yang menyatakan bahwa itu sunnah, ya sunnah saja ya. Wa man farraqa bainal masnun wal mafrud, barang siapa yang membedakan antara sunnah dan yang wajib, maka yang wajib hanya yang pada yang sunnah-sunnah. Apa yang wajib urut itu pada yang fardu-fardu ya, dari tadi muka, tangan, kepala dan kaki. Sementara yang lain ya itu boleh tidak urut ya. Nah, itu yang menjadi perbedaan mereka ya, karena ya dua-duanya bab wawu itu dalam Quran ada contohnya, memang sebagian menunjukkan urut dan sebagian tidak menunjukkan urutan. Ya seperti yang biasa kita lakukan, kalau kita biasa urut ya berarti kita ikut yang mazhab Imam Syafi'i dan Ahmad dan Abu Ubaid ini ya, yang biasa kita lakukan. Nah, sekarang masalah berikutnya adalah masalah boleh jeda atau lanjut gitu ya. Setelah membasuh muka agak lama atau harus lanjut segera basuh tangan, kepala, namanya mualah, beda sama tartib. Kalau tartib tadi urut ya. Nah, ini
apakah boleh jeda, ada jeda waktu atau langsung sampai selesai kaki. Itu juga jadi pembahasan. Ikhtalafu fil muwalati fi af'alil wudu. Fadhahaba Malikun, Imam Malik, annal muwalat fardun. Berurutan tanpa jeda itu wajib pada saat dia ingat dan mampu. Tapi gugur pada saat dia lupa. Pernah yang ditanyakan di beberapa pertemuan kemarin tentang lupa, ternyata ada pembahasannya. Mungkin versi kita sekarang kayaknya nggak mungkin ya, orang wudu terus lupa saya tadi basuh apa. Kalau sholat mungkin gitu ya, ada lupanya, tapi wudu kok, tapi ada pembahasannya. Jadi pada saat lupa jeda itu boleh karena lupa ya. Nah, tapi wajib pada saat ingat dan mampu. Sedang ingat ya harus langsung urut sampai selesai. Gitu. Atau pada saat ingat tapi kerannya mati, nah itu boleh jeda. Wa ma'adzikri indal udhri malam yatafahash, selama tidak jauh jedanya itu. Sebagian membatasi selama belum kering ya, air wudhunya itu ya. Misalnya basuh mukanya di sini, terus habis airnya, pulang ke rumah. Nah itu kena angin kan kering itu. Basuh tangannya di sana, ya harus mengulangi dari awal. Kalau masih basah bisa lanjut di sana, bisa lanjut di sana. Nah, wa dhahaba Syafi'i wa Abu Hanifah annal muwalat laisat min wajibatil wudu. Imam Syafi'i menyatakan itu segera ya melaksanakan rukun berikutnya itu tidak wajib menurut Imam Syafi'i. Ya. Apa sebab perbedaan mereka? Sama huruf wawu itu, huruf wawu itu. Wa dzalika annahu qad yu'taf bihal asya al mutatabi'ah al mutalahiqah ba'duha ala ba'din. Kadang huruf wawu itu dipakai untuk hal-hal yang menggabungkan dua sesuatu tapi berurutan gitu ya. Jadi segera. Kalau mau pakai jeda dalam bahasa itu pakainya summa, tidak pakai wa gitu ya. Jadi summa kalla saufa ta'lamun, itu summa itu nanti ada jeda gitu. Tapi kalau wa itu biasanya segera gitu. Nah tapi menurut sebagian juga waqad yu'tafu bihal asya al mutarakhiyah, kadang juga digabungkan untuk dua hal yang ada jedanya. Waqad ihtaja qaumun li sukutil mualah bima tsabata alaihi salatu wassalam kana yatawadda fi awwali tuhurihi wa yuakhir ghusla rijlaihi ila akhirit tuhri. Pernah Nabi itu menunda ya, ada jedanya dari awal membasuh muka sampai kaki itu ada jedanya. Dari situ menjadi penguat dalil bahwa dalil lain penguat bahwa tidak harus langsung segera ya, ada jedanya boleh. Wa qad yadkhulul khilaf fi hadhil mas'alah aidan fil ikhtilaf fi hamlil af'al 'alal wujub, termasuk perbedaan pendapat mereka para ulama itu bahwa urutan yang dilakukan Nabi itu menunjukkan wajib atau sunnah. Ya gitu ya. Kemudian Imam Malik membedakan antara sengaja dan lupa. Karena lupa itu hukum orang lupa dalam Islam itu dan orang tidur itu dimaafkan kan secara umum ya. Orang lupa dan ketiduran itu secara umum dimaafkan, tidak punya hukum dia. Ya. Maka hukum akan berlaku lagi setelah dia ingat dan setelah dia bangun. Ya. Baru pulpen catatan amal itu akan nulis lagi. Tapi pada saat lupa atau pada saat tidur ya itu tidak terangkat ya, rufi al qalam ya. Al khata' kesalahan ya, dan nisyan, rufi'an ummatil khata' wan nisyan, diangkat dari umatku kesalahan ya, wal nisyan dan lupa. Makanya di ujung Al-Baqarah itu al-akhta'na ya. Gimana itu? Rabbana ighfir lana, bukan.
La tu'akhidna ya in nasina au akhtana. La tu'akhidna in nasina, kami lupa, au akhtana, dan kami salah. Atau dalam sabda Nabi, al insan ya kullu bani adam khata. Ya, semua anak Adam itu pelaku kesalahan. Ya, wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang punya salah itu mereka yang bisa kembali ya, at-tawwabun, yang bertaubat. Jamaah sekalian dan dimulakan Allah, kemudian berikutnya tentang pembacaan basmalah ya. Ini terakhir sebelum masuk pembahasan tentang mengusap sepatu ya. Al-qaulu fi hukmi tasmiyah fil wudu, hukum membaca basmalah. Sebagian mengatakan ihtajju bidzalika at-tasmiyah termasuk wajib ya, fardunya wudu. Itu sebagian kaum. Alasannya hadis marfu, Rasulullah pernah mengatakan la wudu'a liman lam yusammillah, tidak ada wudu bagi orang yang tidak baca basmalah. Nah, tapi menurut sebagian yang menyatakan basmalah tidak wajib, mengatakan hadis ini lam yasih, tidak sah ya. Inda ahli naqli wa qad hamalahu ba'duhum ala anna al-murad bihin niyah. Maksud dari hadis ini basmalah itu maksudnya niatnya, kalau niatnya wajib ya. Wa ba'duhum hamluhu ala nadbi, sebagian mereka menyatakan basmalah itu sunnah saja. Tapi niatnya seperti yang dulu pernah disampaikan di awal bab ya, bahwa niat itu secara jumhur wajib ya. Tapi Imam Abu Hanifah dulu ya yang menyatakan tanpa niat pun boleh, karena wudu itu termasuk seperti membersihkan kotoran biasa gitu ya. Jadi antara khilafnya antara apakah wudu itu ibadah mahdhah yang tidak rasional atau ibadah ghairu mahdhah. Kalau ibadah mahdhah rata-rata tidak rasional, dan itu taslim, kita selalu ya sudah menerima apa adanya. Tapi kalau ghairu mahdhah itu diantara cirinya masuk akal gitu ya, rasional, untuk membersihkan yang kotor-kotor. Kemudian itu terakhir dari pembahasan wudu, dari awal niat sampai urutannya dan membasuh, mengusap dan sebagainya. Sekarang masuk di bab mengusap sepatu ya, ini bagian dari wudu juga, tapi hukum lain ya. Jadi pada saat kita bersepatu boleh tidak kita usap? Untuk khusus bab mengusap sepatu ini ada 7 masalah. Banyak ya. Ada 7 masalah. Yang pertama, fi jawazihi, boleh tidaknya. Yang kedua, fi tahdidi mahallihi, batas tempat usapnya itu. Batasannya sampai mana, dari mana sampai mana. Kemudian fi ta'yinihi ya, penentuan tempat, ta'yini mahallihi, tempat, menentukan tempat ngusapnya itu di atas atau di bawah sepatu. Pertemuan lalu sedikit saya singgung ya. Kemudian yang keempat, wa fi sifatihi, tata cara mengusapnya seperti apa. Ya, kelima, tauqitihi, waktu mengusapnya kapan, berapa lama. Keenam, fi syurutihi, syarat-syaratnya. Dan yang terakhir, fi nawaqidihi, hal-hal yang membatalkan mengusap sepatu. Nah, yang pertama kita urutkan pembahasannya, hukum mengusap sepatu. Fa ammal jawaz fa fihi thalathatu aqwal. Bolehnya mengusap sepatu itu ada 3 pendapat ya. Al-qaulul masyhur annahu jaiz 'alal itlaq. Pendapat yang umum, yang terkenal, sangat terkenal, itu boleh mutlak boleh mengusap sepatu ya. Itu pendapat jumhurul ulama dan fuqahaul amsar. Jumhur boleh ya. Fuqahaul amsar itu siapa? Para ulama dari generasi sahabat terus tabi'in, tapi mereka-mereka yang paling terkenal itu namanya, julukannya fuqahaul amsar. Ahli fikih, amsar itu dari Mesir. Mesir itu artinya kota. Jadi ahli fikih yang terkenal di kota ya, bukan yang di daerah. Setiap generasi dari
sahabat, tabi'in ada beberapa orang, saya nggak hafal namanya. Kemudian tabi'in ya, para ulamanya ya di antara generasi itu. Wal qaulu tsani jawazuhu fis safar dunal hadar. Pendapat kedua mengatakan bahwa mengusap sepatu itu boleh dalam perjalanan saja, tidak boleh di rumah. Kalau tadi yang pertama boleh di rumah, juga boleh di perjalanan. Pendapat ketiga man'u jawazihi bi itlaq, sama sekali tidak boleh. Mengusap sepatu itu tidak boleh. Ada 3 pendapat ya. Nah, dan ketiga-tiganya itu diriwayatkan di generasi awal para sahabat. Sebagian sahabat boleh umum, secara umum. Yang kedua boleh hanya safar saja. Yang ketiga tidak boleh sama sekali. Gitu ya, tidak boleh. Jadi sejak zaman sahabat sudah sudah ada perbedaan. Sebelum ada mazhab ya. Gitu. Wasabab fi ikhtilafihim ma yudhannu min mu'aradati ayatil wudu' al-warid fiha al-amru bi ghuslil arjul. Jadi seakan yang menjadi sebab perbedaan itu karena seakan ada pertentangan antara ayat wudu yang seperti itu dengan di ayat itu kan ghuslil arjul, membasuh kaki. Nah, kemudian seakan ada pertentangan dengan hadis yang meriwayatkan bolehnya mengusap sepatu itu. Ini kan nggak cocok gitu kan. Wa hadzal khilaf kana baina sahabah ya. Perbedaan ini sudah terjadi di zaman para sahabat sejak generasi awal itu. Sebagian mereka berpendapat bahwa ayat wudu itu menghapus hadis-hadis mengusap sepatu. Makanya kalau begitu yang diambil pendapatnya itu berarti ngusap sepatu nggak boleh. Karena ayat wudu itu menghapus hadis itu. Dan itu ada nasikh mansuh kan ada ya pembahasannya di usul fikih itu. Kadang ayat dihapus dengan ayat. Kadang ayat dihapus dengan hadis. Kadang hadis dihapus dengan ayat begitu ya. Kadang hadis dihapus dengan hadis. Itu pasti ada hikmahnya dari sebab nasikh dan mansuh itu. Nah, yang menyatakan seperti itu bahwa ayat wudu itu menghapus hadis-hadis tentang mengusap sepatu itu adalah Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Nah, jadi sejak siapa kita mau menyalahkan beliau? Beliau ulama tafsirnya Nabi gitu kan. Para gitu. Enggak bisa gitu ya. Jadi sudah terjadi sejak zaman para sahabat ya. Wa dalilu man ajazahu, dalil yang membolehkan adalah riwayat Muslim. Hadis ya, annahu kana yu'jibuhum hadis Jarir. Wa dzalika annahu ruwiya annahu ra'an nabi, bahwa siapa? Jarir ini melihat Nabi yamsahu alal khuffaini, mengusap kedua sepatunya. Faqila innahu innama kana dzalika qabla nuzulil maidah. Nah, bagi Ibnu Abbas mengatakan hadis ini sebelum turun ayat wudu gitu ya. Tapi bagi yang membolehkan hadis ini riwayat Muslim, hadisnya sahih, bisa dipraktekkan, bisa diamalkan. Faqala ma aslamtu illa ba'da nuzulil maidah. Wa qala al mutaakhirun al qailun bi jawazihi laisa bainal ayah wal athar ta'arud. Bagi yang membolehkan ya, tidak ada pertentangan antara ayat dan hadis ini, gitu kan. Li'annal amra bil ghusli innama huwa mutawajjih ila man la khuffa lahu. Perintah untuk membasuh di ayat itu berlaku bagi orang yang tidak bersepatu. Kan enggak bertentangan berarti. Gitu ya. Sementara hadis mengusap sepatu itu berlaku dan sebagai rukhsah, keringanan bagi orang yang sedang pakai sepatu, gitu ya. Jadi bisa dipakai dua-duanya, tidak nasikh mansuh. Karena secara umum jika seakan dua ayat atau dua hadis, ayat dan hadis kadang bertentangan, cara pertama bagaimana keduanya bisa diamalkan, nggak boleh langsung dihapus. Ya, cara pertama gimana caranya mengamalkan dua-duanya kalau dua-duanya sahih. Cara kedua, kalau tidak mungkin dua-duanya diamalkan, ditarjih salah satunya, dikuatkan salah satunya. Berarti salah satunya ada yang lemah.
Baru kalau tidak bisa lagi, yaitu cari sejarahnya, mana yang duluan ini. Berarti yang belakangan menghapus yang sebelumnya. Gitu ya. Kalau tidak bisa lagi, ya sudah, wallahu a'lam. Tawakuf ya, namanya tawakuf. Kita pasrahkan kepada, dan itu jarang tapi ya, jarang. Para ulama menemukan setelah dirinci, nanti menemukan kapan bisa digabungkan atau dikuatkan salah satu atau dihapus salah satu. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, laisa bainal ayah wal athar ta'arud, enggak bertentangan gitu. Wa qila inna ta'wil qiraatil arjul bil khafdhi huwal mashu 'alal khuffain. Sebagian juga berpendapat bacaan wa arjulikum yang dulu ya sebelumnya itu adalah maksudnya mengusap sepatu, karena ada dua riwayat, wa arjulakum dan wa arjulikum. Untuk yang wa arjulakum itu dibasuh kakinya, dan untuk yang wa arjulikum sebagian mengatakan itu maksudnya adalah mengusap sepatu gitu ya. Wa amma man farraqa baina safari wal hadar, para ulama yang membedakan antara safar dan tidak safar atau mukim ya, karena aktsaru athar as-sihah al-waridah, karena rata-rata hadis tentang ngusap sepatu itu rata-rata dalam kondisi safar. Konteks hadis tentang mengusap sepatu itu muncul saat Nabi atau para sahabat sedang safar. Dan safar itu lebih dominan banyak rukhsahnya dan meringankan ya. Jadi al-mashu 'alal khuffaini itu min babit takhfif ya. Karena lepas sepatu itu menyulitkan zaman itu ya. Mungkin sepatunya kan berbeda dengan sepatu olahraga itu. Ya, mungkin talinya kan harus banyak, kuat dan sebagainya ya, karena gurun ya perjalanannya, dan sepatu kulit ya. Atau minimal sekarang misalnya sepatunya polisi atau tentara itu kan sulit itu bukanya itu. Ya. Bukanya sulit. Nah, itu yang terkait boleh dan tidaknya ya. Masih ada waktu? Atau monggo kalau ada yang mau disampaikan atau bertanya langsung saja, tidak apa-apa. Berikutnya adalah tahdid al-mahal al-mamsuh minal khuf. Batasan tempat yang diusap mana saja. Wa amma tahdid al-mahal fakhtalafa fihi aidan fuqahaul amsar. Ya, para ahli fikih yang terkenal di masing-masing generasi itu mereka juga berbeda pendapat. Faqala qaumun innal wajib min dzalika mashu a'lal khuf. Yang wajib diusap itu atas sepatunya. Bukan di bawah ya, atau di samping, atasnya. Ya. Kemudian wa inna mashal batin yang bawah ya, itu sunnah ya. Jadi yang wajib itu atas, berarti yang bawah mau diusap mau ditinggal monggo ya. Ini pendapat pertama. Kemudian wa malikun ahadu man ro'a hadza. Jadi Imam Malik termasuk yang berpendapat seperti itu. Wa Syafi'i, dan Imam Syafi'i. Jadi yang wajib atasnya, kalau yang bawah ya mungkin untuk zaman sekarang yang bawah lebih sesuai karena kita masjidnya lantai gitu kan ya, sebelum masuk kalau ada yang pakai sepatu masuk masjid, kalau sekarang dimarahi sama takmir. Zaman dulu ya pakai sepatu ya sholatnya karena masjidnya tanah. Nah, jadi kalau mau diusap sekarang lebih cocok karena biar lantainya nggak kotor, bawahnya diusap juga. Kemudian wa minhum man aujaba masha dzuhurihima wa butunihima. Pendapat kedua mewajibkan mengusap atas bawahnya, gitu ya. Itu pendapat Ibnu Nafi dari mazhabnya Malik ya. Jadi mazhab Malik sebagian punya pendapat lain. Jadi satu mazhab saja itu bisa beberapa pendapat. Jangankan satu mazhab, satu orang saja. Imam Syafi'i kan ada mazhab lama dan mazhab baru.
Dan itu tidak masalah gitu kan. Tidak bisa kita mengatakan Imam Syafi'i tidak punya pendirian, itu naudzubillah. Justru kok berubah dari mazhab lama ke mazhab baru, bukan begitu cara melihatnya gitu. Justru karena semakin faham masalah gitu ya, maka peluang berubah dari satu pendapat ke pendapat yang lain itu lebih mungkin karena fahamnya gitu. Karena saking fahamnya gitu. Dan beliau dalam berpendapat dan masyhur ya, termasuk mazhab yang lain, sering dikutip pernyataan para tokoh mazhab itu, pendapat saya ini benar tapi ada kemungkinannya salah gitu kan. Pendapat selain saya itu salah tapi ada kemungkinannya benar, itu kan tanda tidak fanatik gitu ya. Jadi pendapat saya ini, kata beliau Imam Syafi'i, dan itu masyhur, itu benar tapi ada kemungkinan salah. Hasil ijtihad ya, hasil olahan beliau itu, beliau menyatakan sendiri ada kemungkinannya salah. Riset ya, riset yang saya, kata beliau, yang kira-kira begitu terjemahannya, yang saya lakukan ini ada kemungkinannya salah. Jadi tidak memastikan seluruh hasil ijtihad beliau itu benar, selalu benar, itu tidak bisa. Karena tadi hadis Nabi kan kullu bani Adam khata' tadi itu loh. Enggak ada yang maksum gitu kan. Semua orang siapapun itu enggak ada yang maksum. Ya. Yang maksum Nabi saja. Nabi yang maksum saja itu beliau ada peluang untuk salah tapi dijaga, ditahan oleh Allah. Seperti di surat Abasa itu kan, Abasa wa tawalla. Nabi bermuka masam kepada orang yang cenderung lemah. Waktu itu orang Abdullah bin Maktum ya, yang sudah jelas-jelas ingin masuk Islam. Cenderung Nabi kurang perhatian. Beliau lebih perhatian ke yang tokoh-tokoh. Kenapa ini begitu? Langsung ditegur. Itu belum kesalahan tapi masih mau. Langsung ditegur oleh Allah. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Pada saat datang orang buta, ada unsur mau meremehkan, itu langsung ditegur. Itu Nabi, apalagi selain Nabi kan, peluang salahnya sangat besar gitu. Tapi Allah memberikan pahala juga bagi yang sudah beristihad meskipun istihadnya itu salah. Idza ijtahadal hakim fa asaba falahu ajran. Ya. Istihad itu kalau benar dapat 2 pahala. Pahala sungguh-sungguh membahasnya, beristihad, dan pahala benarnya. Tapi kalau ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid. Beristihad terus salah, dia hanya dapat hasil jerih payahnya, itu dikasih reward juga, dikasih pahala juga sama Allah Subhanahu wa taala gitu. Meskipun salah gitu. Meskipun salah. Jadi para tokoh mazhab itu tidak menyematkan kebenaran kepada diri mereka, sebenarnya ada kemungkinan salahnya gitu. Ada kemungkinan salahnya. Nah, jamaah sekalian dan dimulakan Allah, apalagi kita ya. Itu para ulama seperti itu. Lah kita ini peluang salahnya besar. peluang salahnya besar sekali. Makanya belajar seperti ini mudah-mudahan kita kan tahu gitu ya dasarnya ya. Kalau di pertemuan lalu saya sampaikan itu sama dengan kita mengintip orang sedang masak gitu. Jadi kita belum bisa masak tapi ngintip saja. Oh ini bahan-bahannya ini dia kokinya masak gitu. Minimal tahu itu kan. Berarti oh ini adonan ini dibuat dari itu gitu kan. Kita amalkan, kita tahu dasarnya. Jamaah sekalian dan dimulakan Allah, berikutnya ya, wa amma tahdidul mahal ya, faqala qaumun al wajib, sudah ini tadi. Wa minhum man aujaba mashal zuhur wa lam yastahib mashal butun. Sebagian mewajibkan mengusap luarnya ya, atasnya tidak. Jadi ada berapa tadi? Ada 3 ya. Pertama mazhab Malik, yang wajib adalah
mashal a'lal khuf, bawahnya tidak ya. Kemudian yang kedua, yang wajib dua-duanya atas bawah diusap ya, itu mazhab sebagian pengikut mazhab Malik. Kemudian yang ketiga, mewajibkan mengusap atasnya saja, tidak perlu bawahnya. Ini yang ketiga ya. Itu mazhab Abu Hanifah, Dawud, Sufyan wa jamaah ya. Dan sebagian kelompok mazhab lain tapi tidak masuk di mazhab 4 ya. Kemudian wasyadza ashub, ada pendapat yang janggal, yang wajib justru yang bawah, yang atas ditinggal, itu malah janggal, tidak ada riwayatnya ya. Wasababu ikhtilafihim ta'arudul athar al-waridah, sebab perbedaan mereka itu adalah adanya seakan pertentangan antar masing-masing ayat atau hadis ya. Bahwa Nabi annahu masaha a'lal khuffi wa batinahu, riwayat 1, bahwa Nabi mengusap atas dan bawahnya. Riwayat yang lain, laukana dinu birra'yi, pernyataan Ali yang pernah saya kutip di pertemuan lalu, pernyataan Ali bin Abi Thalib, bahwa jika agama itu semuanya dengan akal, maka bawahnya sepatu itu lebih utama untuk diusap daripada atasnya. Kemudian beliau nyatakan, saya telah melihat Nabi mengusap sepatu atasnya. Itu pernyataan Ali ya. Nah, kemudian barang siapa yang tadi berusaha menggabungkan dua hadis itu, ya maka dua-duanya wajib ya. Tapi barang siapa yang tarjih menguatkan salah satunya, ya berarti ambil salah satu dari dua riwayat yang seakan bertentangan itu. Jadi caranya begitu. Pertama digabungkan, sama-sama diamalkan kalau bisa, atau dikuatkan salah satu kalau tadi sudah tidak mungkin, atau nasikh dan mansuh, atau tawakuf ya. Urutannya begitu, tidak boleh langsung ini dihapus saja. Menghapus dalil sahih itu menelantarkan dalil gitu. Tidak boleh. Gitu kan. Nasikh mansuh itu ya. Atau juga sama, mentarjih sama-sama kuat, itu juga tidak boleh. Ya dua-duanya harus diamalkan kalau bisa. Nanti diantara yang membatalkan wudhu itu kan menyentuh kemaluan. Sebagian hadis menyatakan batal, satu hadis sama-sama sahih, dan hadis yang lain tidak membatalkan, karena kemaluan itu bagian dari anggota tubuhmu, sama dengan menyentuh tangan, menyentuh kepala. Ini gimana cara mensikapi dua hadis yang sama-sama sahih? Itu nanti pembahasannya di hal-hal yang membatalkan wudhu. Nah, wallahu a'lam bishawab, mungkin itu yang bisa disampaikan. Kalau tidak ada pertanyaan, ada mungkin? Cukup mungkin insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita semakin wawasan kita bertambah ya, dan sehingga semakin paham bahwa oh ternyata gitu kan, dalam Islam ini luas cara melaksanakan, kemudian ada beberapa pendapat, dan itu sebenarnya memudahkan, bukan semakin menjadikan kita bingung gitu kan. Memudahkan, kita bisa milih yang mana dengan dasar yang mana. Aku qouli hadza, barakallahu fikum. Mari kita tutup dengan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mengampuni dan memberikan selalu curahan rahmatnya kepada kita semua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awati ya qadiyal hajat. Allahumma 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa'an min kulli da'in wa saqamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.